Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran bersama saya Muhammad Usman Fauzan. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tematik kelas 5 muatan IPS ya. Hari ini kita akan belajar karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan juga agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan. Apakah Anda semuanya siap? Ustaz harap semuanya dalam keadaan siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga setelah kita membaca basmalah tadi, ilmu yang kita peroleh itu dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Ya, baik. Untuk KD hari ini, kalian diharapkan ya mampu mengidentifikasi karakteristik geografis wilayah Indonesia dan juga pengaruhnya. Baik, hari ini kita akan mengenal karakteristik wilayah Indonesia. Indonesia ya, dilihat dari yang pertama adalah letak geografisnya. Nanti kita akan belajar apa itu letak geografis, kemudian apa itu letak astronomis, kemudian pengaruh dari letak geografis ini dan juga pengaruh dari letak astronomis ini. Ini adalah gambar bumi ya. Indonesia letaknya berada di tengah-tengah nih ya. Bukan di bagian atas ini atau bukan di bawah tapi di tengah-tengah. Nah, ini nanti ada kaitannya. Baik, kita lanjutkan. Letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis itu merupakan letak suatu wilayah yang didasarkan pada keadaan aslinya atau kenyataannya di permukaan bumi. Ya, letak geografis itu ya, biasanya dibatasi oleh berbagai kenampakan alam ya. Misalkan ada samudra, ada benua, ada gunung, sungai, gurun dan lain-lain. Itu adalah pengertian dari letak geografis didasarkan kepada keadaan aslinya. Kita naik ya. Nah, letak Indonesia secara geografis itu berada di antara dua benua dan juga dua samudera. Kita lihat Indonesia di sini kan, di tengah-tengah. Ada dua benua. Apa tuh benua? Benua itu adalah daratan yang sangat luas. Nih, ya di sini. Kita ambilnya di Asia ya, karena kita berada di zona benua Asia. Kemudian ada benua Australia di sini. Indonesia letaknya di tengah-tengah, maka terletak di antara benua Asia dan juga Australia. Tengah-tengah ini ya. Ada dua samudera. Samudera apa? Ya, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Nah, dengan adanya letak geografis ini menyebabkan Indonesia berada di posisi silang nih nah. Silang ya. Yang menghubungkan antara dua benua Australia, Asia dan juga sebaliknya. Jadi ini ya bisa untuk jalur perdagangan nantinya. Baik, itu tadi letak berdasarkan kondisi geografis ya. Ada samudra kan tadi? Samudra, ada benua. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan belajar tentang batas wilayah Indonesia. Nah, sebelum kita membahas batas wilayah Indonesia, kita harus dulu ya, harus tahu dulu tentang arah mata angin. Ini adalah gambar arah mata angin, ya kan?
Di sebelah atas ini menggambarkan arah utara. Ini nggak jelas ya. Tapi yang di atas adalah arah utara. Di bagian bawah adalah arah selatan. Sedangkan di sebelah mana nih? Sebelah kanan, ya betul. Sebelah kanan ini adalah menggambarkan sebelah atau arah timur. Sedangkan yang sebelah kiri ini menunjukkan arah barat. Baik, ini yang menjadi acuan kita ketika kita mau menganalisa suatu tempat berdasarkan kondisi geografis. Contoh ya. Baik, ini ada Thailand, Malaysia, Brunei ya, ada Filipina, Singapura. Ini letaknya di atas kan ya. Atas kan, bukan di bawah kan? Karena di atas berada di arah mana? Arah utara. Iya, benar. Di sebelah utara Indonesia itu ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei Darussalam, ada Filipina. Ini yang berada di sebelah utara Indonesia. Di sebelah bawah, bawah itu tadi arah mana? Arah selatan. Nah, berarti di sebelah selatan Indonesia itu ada benua Australia atau negara Australia. Di sini ada negara nggak nih? Saya bilang yang Ustaz garis kuning ini. Di sini ada negara namanya Papua Nugini dan berada di sebelah kanan. Sebelah kanan berarti arah barat atau timur? Iya, arah timur. Di sebelah timur itu ada negara Papua Nugini, ya kan? Oh, di utara lagi nih ada Samudra Pasifik di sini. Di sebelah selatan ada Samudra India. Nah, Samudra India ini membentang dari barat sampai sini ya. Ke sini terus nih. Ini ada Samudra India. Nah, ya, sampai ke sana Samudra India. Nah, ini sebagai batas-batas wilayah Indonesia. Lanjut ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada letak astronomis. Kalau tadi kita sudah belajar letak geografis yang didasarkan pada kondisi asli ya. Nah, sedangkan letak astronomis ini adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada garis lintang dan juga garis bujur ya. Ini bujur bukan bahasa Banjar loh ya, tapi bahasa Indonesia ya. Bujur itu adalah garis yang membujur dari kutub utara ke selatan. Baik, kita ulangi lagi ya. Tadi didasarkan pada garis lintang. Garis lintang itu yang mana? Garis lintang itu adalah garis yang ini ya, yang dari arah barat ke timur seperti ini. Disebut dengan garis lintang. Ini juga garis lintang ya, jelas yang menunjukkan arah dari barat ke timur namanya garis lintang nih. Ini garis lintang, ini juga garis lintang. Ini tengah-tengah garis apa? Di tengah-tengah ini disebut dengan garis katulis tiwa yang membagi bumi menjadi dua. Yang sebelah atas namanya ya, lintang utara kan di atas ya, utara tadi ya. Sedangkan di bagian bawah disebut dengan lintang selatan atau LS, kita singkat dengan LS. Kalau yang di arah utara dari khatulistiwa disebut dengan lintang utara. Gitu ya. Kemudian, apa tuh garis bujur? Garis bujur itu yang diambil dari kutub utara ke kutub selatan. Ini disebut dengan garis bujur ya. Garis bujur itu hanya sebagai garis bantu aja ya. Garis khayal ya yang membantu untuk menentukan letak suatu tempat.
Nah, di sini sudah kita siapkan ya pengertian garis lintang dan bujur. Kita ulang kembali ya. Garis lintang itu adalah garis khayal yang melintang di atas permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal ya yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia itu berada pada ini 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ya. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. 6 derajat LU lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat PT sampai 141 derajat bujur timur. Ini yang perlu kita ingat-ingat ya, karena negara kita berada di posisi ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ya, pengaruh letak geografis. Nah, tadi ya, Indonesia tadi berada di tengah-tengah kan? Nih, lihat nih, ya. Berada di tengah-tengah nih. Nah, tidak di atas, tidak di bawah ya. Karena berada di posisi tengah ini, tengah tadi kan adalah di garis khatulistiwa. Maka Indonesia itu beriklim tropis ya. Jadi setiap tahun itu mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, kemudian juga karena wilayah Indonesia itu sebagian besarnya berupa lautan, maka ini juga menyebabkan Indonesia beriklim laut. Artinya apa ya? Pengaruh lautnya itu sangat besar. Kemudian Indonesia itu juga mempunyai 2 musim. Karena berada di daerah tropis, maka hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Kemarau itu artinya musim panas, ya. Nih, kalau kemarau seperti ini ya, ya kan? Pecah-pecah ya tanahnya ya, panas gitu. Nah, yang ini adalah musim hujan ya. Nah, Indonesia itu hanya ada 2 musim, yakni dipengaruhi oleh hembusan angin yang disebut dengan angin muson ya, yang berembus setiap 6 bulan sekali. Oke ya, kita next ya. Sekarang pengaruh letak geografisnya. Nah, Indonesia itu juga eh, apa namanya? Mempunyai keragaman budaya yang sangat banyak ya. Ada budaya apa? Ada seninya yang sangat banyak ya, keseniannya, bahasanya yang sangat beragam, agamanya juga macam-macam. Ini akibat pengaruh dari letak ini ya. Agama ya, dulunya dari mana nih? Ya, dipengaruhi oleh negara-negara di luar Indonesia. Nah, kemudian juga karena berada di posisi silang, maka Indonesia menjadi jalur strategis untuk jalur perdagangan internasional. Tadi sudah Ustaz sampaikan di depan. Nah, kita lihat juga sekarang Indonesia pun juga mempunyai keanekaragaman hayati ya, keragaman flora dan juga fauna. Apa itu flora? Flora itu yang berkaitan dengan tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah yang berkaitan dengan hewan. Di Indonesia itu sangat banyak ini yang perlu kita syukuri ya. Negaranya luas, keanekaragaman hayatinya juga banyak. Ini yang perlu kita jaga, jangan sampai nanti hewan-hewan ini hilang karena perilaku ketamakan kita ya. Jangan sampai hewan-hewan ini banyak nih ya. Ada macam-macam lah pokoknya ya. Nah, sampai-sampai ahli pun ada yang membedakan fauna Indonesia itu menjadi 3 ya. Ada yang berupa tipe asiatis. Asiatis itu yang menyerupai hewan di kawasan Asia. Ada tipe peralihan dan juga ada tipe australis. Ini yang menyerupai hewan-hewan di Australia. Contohnya adalah hewan yang mempunyai kantong. Ingat apa nama hewannya? Ya, namanya kanguru.
burung. Ini ada juga ya yang menyerupai hewan di Australia. Kalau ini banyak dijumpai di Asia, maka disebut dengan di Malaysia ada, itu kan. Di Brunei ada, maka disebut dengan fauna tipe Asiatis. Macan atau harimau ini juga banyak ditemui di Asia ya, di Thailand ada, itu kan. Malaysia ada, itu. Dan seterusnya. Gajah pun demikian ini disebut dengan fauna tipe Asiatis. Kalau peralihan itulah fauna asli. Apa contohnya kira-kira? Ya, ada komodo itu ya, kadal besar ya, komodo. Oke, next ya. Pengaruh letak astronomis ini tadi masih ingat berapa letak astronomis Indonesia? Ayo berapa? 6 derajat LU sampai 11 derajat lintang selatan, itu dekat dengan garis khatulistiwa. Maka Indonesia itu beriklim tropis ya, karena berada di wilayah khatulistiwa. Nih punya hutan hujan tropis ya, tropis juga ya. Karena tropis itu kan hanya ada 2 musim ya, maka dia setiap tahun itu mempunyai mendapat sinar matahari yang cukup sepanjang tahunnya. Beda dengan di daerah ini, kutub utara atau kutub selatan itu mendapat matahari juga, tapi tidak sebanyak di daerah tropis. Kemudian yang keempat, mempunyai kelembapan udara yang tinggi. Nah, ini didasarkan kepada garis lintang. Sedangkan garis bujur ini digunakan untuk menentukan zona waktu. Garis bujur itu ditentukan untuk menentukan zona waktu. Saking luasnya Indonesia ya, sampai-sampai dibagi menjadi 3 zona waktu. Ada WIB, waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Timur. Baik, kita lihat peta pembagian zona waktu ya. Nah, ini adalah peta pembagian wilayah waktu di Indonesia. Nih ya, WIB, waktu Indonesia Barat itu meliputi pulau mana nih? Ya, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, dan juga sebagian Kalimantan ya, termasuk Kalteng di sini masuk WIB. Kemudian Wita ya di daerah kita ada di Pulau Bali ya, Nusa Tenggara, ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan seterusnya. Termasuk di Sulawesi ya, Wita. Kemudian waktu Indonesia Timur itu meliputi wilayah nih Maluku dan juga Papua. Ya. Ternyata kalau kita bahas tentang wilayah Indonesia itu membanggakan ya. Ini adalah karunia Allah yang perlu kita jaga ya, agar jangan sampai berpecah belah ya. Karunia Allah yang sangat luar biasa harus selalu kita jaga ya. Ya, jagalah kerukunan, jaga wilayah agar tetap bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik, saya kira itu untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Jika anak-anak belum paham, ya nanti bisa kalian lihat kembali video yang sudah saya berikan di classroom ya. Nanti silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan di kolom komentar. Baik, bisa akhiri. Jika banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.